Tuhanku adalah cinta aku. Aku mahu mencintaimu. Aku tahu mencintaimu amat perlu. Ia kemuncak daripada segala kebahagiaan. Aku berusaha ke arah itu, tapi cintaku padamu. Selamat datang di tempat kami kepada jemaah haji dari Wonosobo. Walaupun saya kira tidak semua ya. Oh, semua Wonosobo. Alhamdulillah. Kulukum min Wonosobo. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekali lagi mudah-mudahan kedatangan dan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan dan menjadi sebab kepada turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya tetamu mendatangkan rahmat, pulangnya tetamu mendatangkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang tentunya kalau orang Indonesia itu sudah bergelar haji dan hajjah. Tapi saya rasa bukan gelar haji dan hajjah itu yang mau dibawa pulang. Tetapi yang mau dibawa pulang oleh kita adalah hati. Hati kita, perasaan kita selama kita di sini, yang seolah-olah bagi kita sudah siap sedia meregang nyawa, melepaskan nyawa di sini untuk kita mencapai kepada tujuan daripada haji itu sendiri, yaitu kita mendapatkan Allah dan Rasul-Nya. Perasaan kita dekat dengan Allah, perasaan kita memiliki Rasulullah, itu yang akan kita bawa ke Wonosobo. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita direzekikan bertemu di tempat ini, di Chalet Nur Muhammad, Chalet Al-Wahhah Nur Muhammad, atau kami juga selalu menyebutnya atau kita namakan ini adalah karya Rasulullah SAW atau perkampungan Rasulullah. Ini bukan bermakna Rasulullah lahir di sini, berkampung di sini, tidak. Tetapi ini adalah kita namakan perkampungan Rasulullah SAW adalah karena ini kita buat, ini kita ciptakan suasana seperti ini untuk kita berharap kami yang tinggal di sini ataupun siapa saja yang datang menziarahi ke tempat ini dapat menghayati kehidupan Rasulullah SAW. Kita datang Bapak dan Ibu sekalian ke Tanah Haram ini, ke Makkatul Mukarramah ini adalah tentunya karena kita panggilan Allah dan Rasul-Nya. Bukan karena bapak-bapak menjual sawah, bukan karena ibu-ibu menjual simpanan emas, bukan karena kita sehat, bukan karena yang lain, tetapi sebab yang utamanya adalah karena kita mendapat undangan dari Allah dan Rasul-Nya. Banyak orang kaya, lebih kaya dari kita. Banyak orang sehat, lebih sehat dari kita. Tapi sampai kepada hari ini tidak pun terpanggil untuk datang ke Tanah Haram ini. Jadi kita adalah yang terpilih di tahun ini dari sekian ratus juta bangsa Indonesia. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri nikmat ini karena kita mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kita tidak tahu tahun depan sempat lagi datang atau tidak. Dan tentunya kita datang ke sini juga adalah untuk melepaskan rindu kita kepada siapa? Kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah seorang manusia yang paling utama. Keutamaan yang melebihi dari seluruh alam ini. Namanya digandingkan dengan nama Allah. Tidak sah keislaman seseorang kalau dia hanya mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi tidak mengakui Muhammad sebagai Rasulnya. Maka itu sah keislaman seseorang apabila dia melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita telah ditinggalkan oleh baginda sudah terlalu lama.
1500 tahun kita ditinggalkan oleh baginda Rasulullah secara jasad. Secara jasad kita telah ditinggalkan oleh baginda Rasulullah 1500 tahun. Tetapi ingat Bapak dan Ibu sekalian, baginda Rasulullah telah memberitahu, telah menyampaikan, mengamanatkan, bersabda untuk kita semua, la nabi ba'da, tidak ada lagi nabi selepasnya, tidak ada lagi nabi setelahnya. Jadi bermakna apa? Bermakna baginda Rasulullah dia masih jadi rasul kita, dia masih jadi nabi kita, tapi jasadnya telah diwafatkan 1500 tahun yang lalu, tetapi ruhnya Nur Muhammad dia masih jadi rasul kita. Artinya kita masih memiliki Rasulullah, kita masih memiliki Rasul Bapak dan Ibu sekalian. Jangan kita menganggap kita tidak ada Rasul, seolah-olah apabila baginda Rasul sudah wafat selesai sudah peranannya. Tidak. Kita tidak ditinggalkan oleh baginda Rasulullah, kita tidak ditinggalkan. Rasulullah masih ada, tetapi dia adalah ruhnya. Nur Muhammad itu masih jadi Rasul kita, maka dia mestilah ditemui oleh kita, mestilah dijumpai oleh kita. Oleh apa? Bukan oleh fisik kita, bukan oleh jasa kita, tapi oleh roh kita. Tetapi kata Rasulullah, siapa yang bertemu denganku dalam mimpi, dia akan bertemu denganku di dalam secara jaga. Di antara kita mungkin ada yang bertemu dengan ruh Rasulullah secara jaga, bukan dalam mimpi. Itu tidak mustahil. Dan itu banyak kali pengalaman orang-orang tertentu yang dirizkikan bertemu dengan Rasulullah. Tetapi kita mungkin yang orang awam datang ke sini adalah untuk melepaskan rindu kita ke kampung Rasulullah. Disinilah Islam dibangunkan. Disinilah agama yang kita anut sekarang ini dimulainya dari sini. Mari kita mengingati sedikit kepada sejarah bahwasanya Islam yang sampai kepada kita bukan berjalan di atas karpet merah, tetapi Islam yang sampai kepada kita di atas kesusahan, pengorbanan dan penderitaan baginda Rasulullah bersama dengan para sahabat. Bukankah Rasulullah dulu ketika awal membawa Islam harus terpaksa menghadapi berbagai tekanan? Bukankah ketika Rasulullah berdoa di depan Ka'bah, ketika bersujud di depan Ka'bah, datang orang-orang kafir Quraisy membawa najis kotoran unta dan kambing disimbahkan kepada badan baginda Rasulullah. Anaknya Siti Fatimah membersihkan. Apa hati Rasulullah di waktu itu? Marahkah? Rasulullah di waktu itu berdoa kepada Allah, ampunkanlah mereka, maafkanlah mereka wahai Tuhan, karena mereka tidak faham. Rasulullah berharap nanti satu hari anak cucu mereka lah yang akan menerima agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Bukankah Islam yang sampai kepada kita adalah karena kesusahan, kepanasan, keperitan yang diderita oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Dibentang di atas padang pasir, dihempapkan batu yang panas di atas dadanya, tetapi keluar dari lisannya, ahad, ahad, ahad. Bukankah Islam yang sampai kepada kita adalah karena pengorbanan darah daripada Sumayyah? Dialah seorang wanita pertama yang syahid dalam mempertahankan agama baginda Rasulullah. Orang yang syahid kedua adalah Yasir, suami kepada Sumayyah, bapak kepada Ammar. Banyak lagi kalau kita cerita berbagai kesusahan dan pengorbanan yang diderita oleh para sahabat. Maka kita datang ke sini adalah untuk menghayati kehidupan itu. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita datang ke Makkahul Mukarramah, itu sangat berbeda dengan dahulu. Masuk dari bandara, naik bis, ada AC. Walaupun tidak sedingin di Wonosobo, Pak ya. Sampai ke hotel, sampai ke Makkah pun AC. Pergi ke Masjidil Haram, kalau kepanasan dikit di luar, masuk ke dalam ada AC. Semua dengan kenikmatan, semua dengan kemudahan. Lain dengan baginda Rasulullah dahulu. Maka untuk menghayati itu, maka karena kita tidak mendapatkan suasana ini di sana, kita tidak mendapatkan suasana di
tempat kampung Rasulullah dulu di sana. Sana sekarang sudah menjadi kota. Sebentar lagi akan dibangun lagi di Jabal Omar itu, akan dibangun hotel-hotel yang bertingkat tinggi yang seperti Darul Tauhid akan dibangun lagi, sehingga akhirnya orang datang ke Masjidil Haram melihat sebuah kemewahan. Khawatir kita terlupa dengan Rasulullah yang telah susah payah menderita. Maka karena suasana itu tidak dapat, maka kami dari Global Ikhwan Sendirian Berhad, kalau kita sebut Global Ikhwan Sendirian Berhad itu, kalau orang Indonesia sebut PT Global Ikhwan, yang pusatnya sebelum ini di Malaysia, tetapi lebih kurang 2 tahun yang lalu kita pindahkan pusat Global Ikhwan ini ke Mekah Mukarramah di sini. Jadi sekarang pusat Global Ikhwan di sini. Harapkan sekali manakib atau silsilah dari Mbah Yai Umar bin siapa tadi ya? Umar Sutrodrono Umar bin Abdurrahim Umar Sutrodrono bin Haji Abdurrahim ya. Yang masih ada hubungan atau istilahnya nasab dzurriyyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dan maksud saya supaya kita bisa selalu mengingat uzkuru mahasina mautakum. Maka kita bisa sayang kalau kita kenal. Ya. Kalau tidak kenal maka tidak sayang. Terus usaha di sini, komentar Simbah gimana? Komentar saya mengharapkan kepada kru global Global Ikhwan supaya mengakses apa saja yang situs-situs yang ada hubungan pada Rasulullah, diusahakan dihapus oleh orang-orang yang tidak senang atau orang yang kelompokan Wahabi itu, supaya kita ini selalu mendapatkan. Itulah yang saya harapkan. Sekali lagi saya mengharapkan kepada kru Global Ikhwan supaya mengakses semua situs-situs yang ada hubungannya dengan Rasulullah dan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, apapun. Nah, ini merupakan perjuangan yang sangat hebat. Insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Akan dimiliki seseorang apa yang jadi niatnya. Wa in kanat niyatul akhirata jamalallahu samlahu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Insyaallah. Insyaallah. Terima kasih.